Siap kalau kamu mencari. Nah, kita langsung masuk aja ke tutorialnya. Aku harap kalian fokus ya, soalnya lagi ini banyak banget yang ngezoomnya. Jadi kalian tambahin aja mentahan beat yang ada di deskripsi, tinggal ekstrak aja audionya, klik aja audionya ini, pilih yang GBG potongan dan kalian tandai beatnya sesuai dengan mentahan yang sudah aku kasih. Nah, di sini aku percepat aja ya biar durasi videonya nggak kepanjangan. Nah, kalau sudah kalian tandai, kalian checklist saja ya. Setelah itu kalian bisa masukkan aja 2 buah foto. Untuk mentahan beatnya kalian hapus saja. Nah, untuk foto yang pertama ini kalian panjangin sampai di beat yang pertama. Setelah itu pergi ke awalan, tambahin aja efek video, pilih di bagian percikan, pilih yang bingkai elektrik, kalian checklist. Setelah itu sesuaikan ukurannya 100, intensitas 0, horizontalnya bikin sekitar 30-an aja ya. Setelah itu panjangin bingkai elektrik sampai di akhiran foto yang pertama. Setelah itu kalian klik aja fotonya, kalian perbesar sampai hitam-hitamnya hilang. Setelah itu kalian pergi aja ke fotonya ini, klik animasi, masuk yang perkecil ya. Setelah itu kalian panjangin aja sampai sekitar 1,0, kalian checklist. Setelah itu pergi ke awalan, tambahin aja overlay. Kalian bisa tambahkan aja mentahan ini ya, bisa download di deskripsi videoku. Maaf, ini ya. Jadi pokoknya kalian bisa download aja di deskripsi videoku mentahan awalan ya. Setelah itu perbesar dikit sampai melebihi batas, klik aja, cari aja kunci chroma, geser warna hijau, intensitas 100, bayangan 100. Setelah itu kalian checklist. Nah, kalau sudah, kalian bisa pergi aja di sini, klik kecepatan, pilih yang namanya itu normal. Durasinya ini panjangin aja sampai sekitar 1,5 ya. Nah, pokoknya gitulah. Nah, setelah itu kalian bisa pergi aja ke foto yang kedua, kalian perbesar dikit fotonya. Nah, beatnya kalian bikin sampai sini ya, sekitar 3,5. Jadi pokoknya nanti kalau foto yang kedua ini kalian salin, hasilnya itu bakalan sama dengan beat yang akhiran sini. Kalau misalkan nggak sama, kayak selisih sedikit gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah, kalian bisa pergi aja ke foto yang kedua ya, tambahin keyframe di awal dan juga di beat yang kedua. Nah, setelah itu di foto yang pertama sini di akhirannya juga sama, tambahin keyframe di akhiran dan juga di sebelah sini ya, tambahin keyframe. Jadi jaraknya itu sama ya, antara ini sama ini, kalian samain jaraknya. Jadi pokoknya jarak spasinya itu sama gini lah ya, kalian bisa lihat aja ini. Setelah itu di tengah-tengahnya sini, di akhiran foto yang pertama ya, tengah-tengahnya tambahkan keyframe. Setelah itu tengah-tengah antara beat 1 dan 2 di foto yang kedua tambahkan keyframe. Setelah itu di tengah-tengah yang foto pertama tadi yang ini, kalian miringkan aja ke, sebentar, kalau misalkan fotonya langsung mengecil gini, kalian bisa klik aja ini ya. Soalnya memang agak error, jadi kalian ulangi lagi, kalian langsung miringkan aja ke kanan 2 derajat. Nah, gini ya, jadi fotonya tuh miring gini, cuman gak seberapa kelihatan. Nah, setelah itu sebentar guys, sebentar. Oh ya, ada kesalahan guys. Ya nggak salah sih, sebentar. Nah, di sini kan sudah ada keyframe-nya tuh, jadi kalian bisa pergi aja ke awalan ya. Ke awalan sini kalian klik tambahkan keyframe. Setelah itu kalian geser aja ini ke kanan. Nah, gini ya sampai bergerak. Setelah itu pergi ke tengah-tengahnya sini, ya kira-kira di sinilah. Pilih aja grafik, yang pilih yang memantul 3. Kalian checklist. Nah, gini ya. Nah, setelah itu, nah di sini tadi kan sudah kalian miringkan ke kanan tuh yang ini.
Jadi yang akhiran, di akhiran foto yang pertama ini, di akhirannya lah kan ada keyframe-nya tuh, tinggal miringkan aja ke kiri minus 2 derajat. Ya memang gitu ya, soalnya kan ini fotonya gerak-gerak gini ya, jadi memang seperti ini. Pokoknya kalian miringkan aja ke kanan, setelah itu ke kiri ya. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke foto yang kedua. Di awalannya sini kan ada keyframe-nya, tinggal kalian miringkan aja ke kiri. Nah misalkan tiba-tiba ngezoom, kalian bisa klik aja kembali, soalnya memang itu error ya. Nah jadi pokoknya miringin ke kiri minus 2 derajat. Setelah itu keyframe yang tengah ini miringkan ke kanan 2 derajat. Nah gini ya. Setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang pertama lagi, di akhirannya sini. Nah kan ada 3 keyframe tuh, jadi di sela-sela keyframe yang sebelah kiri sini kalian geser fotonya ke kanan bawah, di sela-sela keyframe sebelah kanan geser ke kiri atas. Setelah itu di foto yang kedua juga sama, yang sela-sela bagian kiri geser kanan bawah, sela-sela bagian kanan geser kiri atas. Setelah itu kalian bisa pergi ke foto yang pertama ini ya. Kalian perbesar ruang editnya, tambahkan keyframe kanan kiri yang tengah dihapus. Nah di sini kalian tambahin aja ke semuanya ya. Mantap guys, kerupuk guys. Nah kalau sudah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi ke antara bit 2 dan 3, di tengah-tengahnya tambahin keyframe. Setelah itu di lurusan titik kuning yang ketiga, oh sebentar, ini kan sudah kalian tambahin keyframe tuh di tengah-tengahnya. Nah di sini langsung kalian zoom aja ya, agak banyak, tapi ya jangan banyak-banyak banget. Setelah itu di lurusan titik kuning yang ketiga tinggal tambahin keyframe aja. Nah setelah itu di bit yang ke, atau di titik kuning yang keempat dan 5 tambahin aja keyframe ya. Nah setelah itu di lurusan titik kuning ke-6 tambahin keyframe, di tengah-tengah antara bit 6 dan 7 tambahin keyframe. Setelah itu di lurusan titik kuning ke-7 tambahin keyframe dan kalian perkecil fotonya sampai segini. Nah setelah itu di antara bit 5 dan 6 tengah-tengahnya tambahin keyframe ya. Nah jadi di keyframe yang aku tandai ini, yang ini sama ini, jadi pokoknya keyframe ini sama ini kan ada 3 keyframe tuh ya. Nah keyframe yang ini geser ke kanan, miringin ke kanan, yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Jadi pokoknya kalian miringin aja 3 keyframe yang aku tandai itu. Buset. Nah pokoknya kalian miringin ke kanan ya, sama ke kiri 2 derajat ya, di ketiga keyframe ini. Gini ya, usahain zoomnya jangan sampai berubah, jadi sekedar miring aja. Setelah itu kalian bisa pergi ke antara bit 5 dan 6 ya, di tengah-tengahnya kan ada keyframe nya tuh. Setelah itu pergi aja ke tengah-tengah bagian kiri sini, kalian geser ke kanan bawah. Setelah itu pergi ke tengah-tengah bagian kanan, geser ke kiri atas. Nah begitu juga dengan antara bit 6 dan 7 ya, yang sini geser kanan bawah, yang sini geser kiri atas. Setelah itu tinggal tambahin aja keyframe kanan kiri ya. Nah keyframe di antara bit 5 dan 6 kan ada keyframe nya tuh di tengah-tengahnya, jadi tinggal hapit aja keyframe di kanan kirinya, yang tengah dihapus. Nah seperti itu aja ya sampai akhir. Nah di sini kan seperti ini ya gerakannya ya. Nah gitu ya. Tapi kalau kalian agak nggak suka dengan gerakan ini, jadi kalian bisa hapus saja ya. Di saat ini bit ini, pokoknya kalian hapus saja keyframe-nya di sini. Nah setelah itu kan ini pergerakannya bakalan gini ya. Pokoknya yang ada di lurusan yang ini nggak usah ya, yang ini nggak usah. Jadi yang ada di antara bit 6 dan 7 kan tadi banyak keyframe-nya tuh.
Jadi yang ada di situ tinggal dihapus saja semua. Nanti hasilnya bakalan mengecil gini ya, mengecilnya itu polos. Nah gitu ya. Nah setelah itu di tengah-tengahnya kalian tambahin keyframe. Nah ini kalian miringin aja ke kanan ya 2 derajat. Usahain zoomnya jangan sampai berubah ya. Nah setelah itu tinggal pergi aja ke tengah-tengah bagian kiri, geser kanan bawah. Pergi ke tengah-tengah bagian kanan, geser kiri atas. Setelah itu tinggal tambahin keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Nah di sini tuh ada banyak, ada yang seperti aku tadi, cuman ngezoomnya atau mengecilnya itu agak seperti gimana gitu ya. Tapi kalau kalian suka yang tadi ya tinggal pakai aja yang tadi. Tapi kalau kalian nggak suka yang tadi, kalian bisa pakai yang ini. Hasilnya bakalan gini ya. Nah gitu ya. Jadi mengecilnya itu stabil kecepatannya. Tadi kan agak kayak nge-lag gitu ya. Nah gitu, oke. Kalau sudah, kalian bisa pergi aja ke sini di bit yang selanjutnya sini ya, tengah-tengahnya tambahin keyframe. Setelah itu di lurusan titik kuning tambahin keyframe dan kalian perbesar fotonya. Pergi ke selanjutnya sini, tengah-tengahnya tambahin keyframe. Di lurusan titik kuning tambahin keyframe dan kalian perbesar lagi fotonya. Setelah itu di sini di akhiran sinilah ya, di akhiran yang kedua sini, tengah-tengahnya tambahin keyframe dan kalian pergi ke lurusan titik kuning yang selanjutnya, tambahin keyframe dan kalian perkecil fotonya sampai segini. Setelah itu di akhiran foto tambahin aja keyframe ya. Nah kalau sudah di tengah-tengahnya sini, di tengah-tengah akhiran foto sinilah, tengah-tengahnya tambahin keyframe ya. Nah yang keyframe tengah ini tinggal miringin aja fotonya ke kanan 2 derajat. Setelah itu di akhiran foto tinggal miringin ke kiri minus 2 derajat. Setelah itu tengah-tengah bagian kiri geser kanan bawah, tengah-tengah bagian kanan geser kiri atas. Setelah itu tinggal tambahin keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Nah gini ya. Jadi pokoknya nanti kalau disalin hasilnya bakalan sama ya, atau sinkron. Nah gitu ya, sinkron kan. Jadi hasilnya itu nyambung gitu ya. Nah kalau sudah di sini kan masih banyak gerakan yang masih kosong tuh. Nah tuh kosong, ini juga kosong, cuman ngezoom aja. Jadi di yang masih kosong-kosong itu tinggal dikasih aja JJ tipis ya. Caranya ya sudah sering aku bikin, tapi di sini aku bakalan ulangi lagi ya. Di antara bit 2 dan 3 tinggal tambahin keyframe. Ini kan sudah ada keyframe-nya tuh di tengah-tengahnya. Jadi tinggal tambahin keyframe tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Setelah itu keyframe paling kiri geser ke kanan bawah. Nah jadi anggap aja 3 keyframe ini sama ini itu adalah keyframe utama ya, ingat. Jadi ada 3 keyframe utama. Setelah itu yang ini kan digeser ke kanan bawah tuh. Nah setelah itu kalian bisa pergi aja ke depannya sini, tambahin keyframe. Nah keyframe yang utama tadi kalian hapus, tambah keyframe depannya hapus. Keyframe yang tengah geser ke kanan, pergi ke depannya, tambahin keyframe. Keyframe yang tengah tadi kalian hapus, tambah yang depannya kalian hapus. Setelah itu keyframe paling kanan geser ke atas, tambahin keyframe di depannya. Keyframe yang paling kanan tadi kalian hapus, tambahkan lagi yang depannya hapus. Nah setelah itu di sini kan bitnya rapat tuh. Kalau bitnya rapat itu caranya itu seperti ini biar semakin smooth. Oh sebentar, ini mungkin bisa ya. Jadi kan ada 3 keyframe utama tuh. Nah di setiap keyframe utamanya itu tambahin keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus ya. Nah kalau misalkan muat, kalian lakukan seperti ini. Pokoknya bikin semuat mungkin ya. Nah gitu ya. Sebentar guys. Nah gitu. Nah tapi misalkan kalau bitnya rapet kayak ini misalnya, nah akan tambahin keyframe tengah-tengah bagian kiri dan tengah-tengah bagian kanan. Nah yang ini tuh tinggal sama aja ya, gerakan awalnya tuh sama, tinggal geser ke kanan, tambahin depannya. Yang utama tadi hapus, tambah yang depannya hapus. Yang tengah geser ke kanan, tambahin di depannya. Yang utama hapus, tambahkan lagi depannya hapus. Keyframe paling kanan geser ke atas, tambahin depannya. Keyframe paling kanan tadi hapus, tambah depannya hapus. Nah setelah itu ini kan bitnya rapat tuh, jadi bakalan susah kalau ditambahin keyframe kanan kiri yang tengah dihapus.
Jadi tinggal tambahin aja keyframe ya di semua sela-sela yang ada. Nah setelah itu untuk keyframe yang sebelumnya kalian bisa pergi aja di sini ya, hapus. Setelah itu lewati satu di sini hapus, lewati satu di sini hapus. Nah caranya tuh gitu, biar semakin smooth ya untuk yang bitnya pendek. Tapi kalau bitnya lebar ya sama aja seperti tadi, tinggal tambahin keyframe kanan kiri, yang tengah dihapus. Jadi pokoknya di semuanya ini yang masih kosong-kosong tinggal dikasih aja JJ tipis ya. Caranya itu seperti itu. Nah di sini bakalan aku percepat aja mungkin ya, biar durasi videonya nggak kepanjangan. Jadi kalian bisa lihat aja prosesnya bagaimana. Kalian bisa lihat videoku ini ya, soalnya aku percepat aja. Nah kalau sudah hasilnya mungkin bakalan seperti ini. Nah seperti itu ya. Kalau sudah kalian bisa salin aja untuk foto yang kedua ini, salin dan untuk dijadikan foto yang ketiga ya. Nah setelah itu untuk foto salinannya ini tinggal kalian ganti aja dengan foto kalian yang selanjutnya. Nah kalau sudah, nah ini foto salinannya bakalan sinkron ya. Nah untuk akhirannya tinggal tambahin aja mentahan akhiran, bisa download di deskripsi. Nah setelah itu kalian bisa pergi aja ke awalan sini ya, di kira-kira di sinilah di keyframe yang ini ya. Kalian pergi ke sini, tambahin aja efek-efek video, pilih di bagian dasar dan kalian pilih yang namanya itu kabur miring ya, kalian checklist. Setelah itu kalian pendekin kabur miringnya sampai di sebelah sini. Jadi di tengah-tengahnya sini lah, di tengah-tengah antara ini sama ini ya. Tengah-tengahnya sini pendekin sampai sini. Klik sesuaikan, kaburnya bikin sekitar 20-an aja. Kalian salin dan kalian geser aja ini di akhirannya, ini kalian geser di tengah-tengah antara bit 1 dan 2 ya. Sini ya, tengah-tengahnya sini. Setelah itu untuk awalannya ini geser aja sesuai dengan bit yang pertama. Jadi pokoknya awalannya itu di lurusan titik kuning, setelah itu akhirannya itu di tengah-tengahnya ya. Hasilnya bakalan gini. Nah untuk yang ini nggak usah dikasih. Setelah itu kalian bisa pergi aja ke sini ya, di bit yang kedua dari akhir, di foto yang kedua ya. Sini tambahin efek video, pilih di bagian dasar dan kalian pilih zoom berlian, kalian checklist. Zoom berliannya pendekin sampai di bit yang selanjutnya ya, atau di pergantian foto itu. Zoom berliannya klik sesuaikan. Intensitas sama ukuran ini kalau kalian mau atur ya nggak apa-apa, tapi aku nggak pakai ya. Nah untuk horizontalnya tinggal panjangin sampai 80-an ya, kalian checklist. Setelah itu salin aja, zoom berliannya ini tinggal pendekin aja sampai di lurusan titik kuning yang kedua di sini ya. Klik sesuaikan, horizontalnya bikin 20-an, kecepatannya bikin sekitar 40-an, kalian checklist. Nah hasilnya bakalan gini. Nah seperti itu ya. Nah mungkin ini sudah jadi sih. Tapi kalau kalian mau lebih bagus lagi, kalian bisa salin aja ya untuk efek kabur miringnya ini, salin dan beri di sini ya di bit yang 567 itu saat mengayun gini. Nah di bit yang kelima ya,
Jadi pokoknya letaknya sama seperti yang sebelumnya. Gini ya, awalannya itu lurus dengan titik kuning, tapi akhirannya di tengah-tengah kedua bit. Nah setelah itu di foto yang ketiga juga kalian kasih ya di posisi yang sama. Nah gini, setelah itu di akhiran juga kalau kalian mau kasih ya nggak apa-apa ya. Nah gini ya, hasilnya bakalan seperti ini. Nah seperti itu ya. Nah kalau sudah, kalian bisa pergi aja ke awalan, tambahin efek-efek video, pilih di bagian dasar dan kalian pilih yang namanya itu vignette. Setelah itu vignette-nya ini aja klik objek, pilih yang semua video dan checklist. Setelah itu untuk vignette-nya ini geser aja ke bawah, klik vignette-nya, kalian panjangin sampai di akhirannya ya. Nah hasilnya bakalan ada hitam-hitamnya, kalian bisa lihat perbandingannya ya. Nah kalian bisa lihat ya perbedaannya. Jadi terserah kalian mau pakai apa enggak. Setelah itu kalian bisa pergi ke awalan lagi, tambahin efek video, pilih di bagian retro ya. Kalian cari yang namanya itu pertajam, kalian checklist. Nah setelah itu klik aja objek, pilih semua video dan checklist. Nah pertajamnya ini kalian klik sesuaikan, ini terserah kalian sih. Intensitasnya ini kalian bisa atur ya sesuai selera, horizontal sama vertikal juga kalian atur aja sesuai selera. Setelah itu geser ke bawah ini panjangnya ya, pertajamnya. Setelah itu panjangin pertajam sampai di akhiran foto. Nah hasilnya gini ya, jadi kalian bisa lihat tuh perbedaannya kalau dikasih pertajam sama enggak. Nah kalau sudah tinggal di save aja, tingkat bingkai 60, resolusi terserah. Nah oke, terima kasih.